Pembacaan Alkitab tanggal 23 Desember tahun 2024, hari ke-358. Mika pasal 4. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Mazmur 113. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya! Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan, sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya! Surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 1. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tema minggu ini, Damai Natal bagi Dunia. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024. Penjelasan. Mika pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8, ayat-ayat ini berbicara tentang pemulihan umat Allah. Tuhan berjanji untuk mengumpulkan mereka yang terluka, terbuang, dan menderita, lalu menjadikan mereka umat yang kuat di bawah pemerintahannya. Dalam konteks Natal, kedatangan Yesus adalah penggenapan janji ini. Ia datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan membawa damai sejati bagi dunia. Mazmur pasal 113, Mazmur ini adalah pujian kepada Allah yang berkuasa, namun rendah hati untuk memperhatikan umatnya yang kecil dan hina.
Ia meninggikan yang rendah dan memberikan keadilan kepada mereka yang tertindas. Natal adalah wujud nyata Allah yang turun ke dunia melalui Yesus Kristus. Menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi semua manusia, terutama mereka yang merasa kecil dan tidak berarti. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 21, Petrus menegaskan bahwa pemberitaan tentang Yesus Kristus bukanlah mitos, melainkan berdasarkan pengalaman nyata, seperti transfigurasi Yesus di atas gunung. Firman Allah menjadi lebih pasti, dan kita dipanggil untuk memperhatikannya seperti terang yang bersinar di tempat gelap. Natal adalah penggenapan janji Allah, dan melalui kelahiran Kristus, firman-Nya menjadi terang bagi dunia yang penuh kegelapan. Renungan. Ketiga bacaan ini menunjukkan bagaimana damai Natal. Pertama, memulihkan mereka yang terluka dan terbuang, Mika pasal 4. Natal adalah pengharapan bagi semua orang, terutama mereka yang merasa kehilangan dan terasing. Kedua, mengangkat mereka yang rendah dan hina, Mazmur pasal 113. Kasih Allah yang besar dinyatakan dalam Natal, di mana Yesus datang untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga, membawa terang dalam kegelapan, 2 Petrus pasal 1. Natal adalah momen di mana terang Kristus menyinari dunia, memberikan damai dan pengharapan sejati. Refleksi. Apakah saya telah membiarkan damai Kristus memulihkan luka-luka dan keretakan dalam hidup saya? Bagaimana saya dapat menjadi alat kasih Allah untuk mereka yang merasa rendah dan tidak berarti? Apakah saya hidup dalam terang firman Allah yang membawa damai dan pengharapan? Kesimpulan. Tema Damai Natal bagi dunia menegaskan bahwa Natal adalah penggenapan janji Allah untuk memulihkan, mengangkat, dan menerangi dunia. Mika pasal 4 berbicara tentang pemulihan umat Allah. Mazmur pasal 113 menunjukkan kasih Allah yang menjangkau mereka yang kecil dan hina, dan 2 Petrus pasal 1 menegaskan pentingnya firman Allah sebagai terang yang membawa damai sejati. Mari kita sambut Natal dengan hati penuh syukur, menerima damai Kristus, dan membagikannya kepada dunia. Jadilah terang yang membawa kasih dan damai Allah kepada semua orang, sehingga damai Natal dapat dirasakan oleh setiap hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.